Assalamualaikum semuanya, salam kenal, namaku Mega. Mungkin kita langsung mulai aja ke pembahasan soal yang udah dikasih sama Mas Alfa, yang di kimia proses 1 ini. Jadi ada 20 soal, nanti kita coba bahas kalau bisa semuanya, alhamdulillah, kalau enggak, misal teman-teman ada yang mau ditanyain untuk nomor berapa, terus atau yang kurang jelas bisa langsung ditanyain aja. Oke untuk nomor 1. Jadi ada pada fase gas jumlah elektron yang tidak berpasangan pada atom X dengan nomor atomnya 30 adalah jadi ini tentang konfigurasi elektron. Jadi di babnya bab struktur atom sih. Nah, di struktur atom itu konsep dasarnya kita harus tahu bedanya antara nomor atom sama nomor massa. Jadi kalau misal ada atom, dia ada punya nomor massa sama nomor atom. Jadi A itu nomor massa, terus yang Z itu nomor atom. Nah, kalau hubungannya sama nomor atom, kita harus tahu konfigurasi elektron. Kalau udah tahu konfigurasi elektronnya, kita akan tahu berapa jumlah elektronnya. Jumlah elektron yang berpasangan maupun tidak berpasangan. Nah, kalau hubungannya sama yang jumlah elektron yang berpasangan sama tidak berpasangan, kita harus tahu tentang konfigurasi elektron yang dari Aufbau, yang 1s2, 2s2, dan seterusnya. Nah, di soal nomor 1 ini, diketahui nomor atomnya 30. Jadi ada atom dengan nomor atomnya 30. Berarti untuk cari jumlah elektronnya, kita cek dulu konfigurasi elektronnya. Kalau nomor atomnya 30, dia tinggal 1s2, 2s2, 2p6. Nah, konfigurasi ini harus hafal karena pasti akan keluar di UMGM. Nah, jadi ini semua jumlahnya 30. Biasanya kalau gampang jumlahinnya dari sini dipisah. Jadi ada 2, 2, 6, jumlahnya 10. Terus ada 2, 6, 2, jumlahnya 10. Ini juga 10. Nah, jumlah elektronnya itu 30. Jadi ini jumlah elektronnya. Nah, hubungannya sama elektron yang berpasangan maupun tidak, itu dilihat dari elektron masing-masing di subkulitnya. Yang biasanya kalau di soal itu kita harus tahu elektron valensinya, jadi elektron kulit terluar. Elektron valensi. Nah, jadi cari aja yang elektronnya kulit terluar. Nah, kulit terluar itu kan kulit yang paling besar. Jadi ini 4s2, 3d10. Jadi nggak usah dicari nggak usah dicari elektron yang ada di depannya ini berpasangan atau enggak. Pasti mereka ini berpasangan. Yang menyebabkan dia berpasangan atau enggak itu cuma karena elektron valensinya ini. Nah, di sini elektron valensinya 4s2, 3d10. Kita urai pakai gambar yang kotak itu. Jadi ada 4s di sini, kalau D jumlahnya orbitalnya ada 5. Jadi 3d10. Nah, ini kan 4s-nya keisi 2 elektron. Pengisian elektron itu kan dari atas dulu, baru ke bawah. Jadi udah satu pasang. Terus yang D10, pengisiannya dari kiri ke kanan baru berpasangan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di 4s sama 3d10 ini semua elektronnya udah berpasangan. Jadi kalau ditanya elektron yang tidak berpasangan berarti jawabannya 0. Tidak berpasangan. Nah, jawabannya 0.
Tapi kalau misal ada elektron valensi belakangnya 4s2, 3d8. Nah, kalau digambar berarti 4s-nya sama ada 3d. 3d8. Jadi pengisiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 2 elektron yang tidak berpasangan. 2 elektron tidak berpasangan. Udah, jadi seperti itu. Ada yang ditanyain dulu buat nomor 1? Silakan yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat ataupun voice, silakan. Jadi jawabannya yang A ya. Oke. Itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2 deh. Nah, di nomor 2 ini juga masih ada hubungannya sama struktur atom. Jadi jumlah pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh Xe pada senyawa XeF4 masing-masing adalah. Nah, kadang di soal UGM itu kadang nggak diketahui nomor atomnya. Jadi sebenarnya kita emang harusnya hafal sama golongan. Atom itu masuk golongan berapa, misal kayak gitu. Nah, jadi di sini ada XeF4. Yang sering keluar itu biasanya golongan 7A. Tak tulis aja deh. Golongan 6A dulu. 6A, 8A. Nah, yang di golongan 6A biasanya yang sering keluar cuma oksigen sama sulfur. Kalau 7A, fluorin, klorin, bromin, iodin. Kalau 8A, helium, neon, Ar, Kr, xenon. Nah, di sini di soal itu XeF4 berarti Xe itu masuk golongan 8, F itu golongan 7. Kenapa harus tahu? Karena golongan ini itu kan hubungannya sama jumlah elektron tadi, konfigurasi elektron. Jumlah elektron valensi. Jadi jumlah elektron valensi itu menandakan dia golongannya. Kalau Xe kan dia golongan 8A. Berarti elektron valensinya dia itu 8 elektron. Elektron di kulit terluar. Kalau fluorin dia golongannya 7A. Nah, elektron valensinya juga berarti 7 elektron. Tuh. Nah, XeF4 itu dia sama-sama non-logam. Jadi, kalau logam itu kan golongan 1A, 2A, sama golongan B. Golongan B itu semuanya logam kecuali raksa. Hg. Nah, kalau yang non-logam itu biasanya dari golongan 4A sampai 7A. Atau bisa 8A. 8A itu dia gas mulia. Jadi masih masuk golongan non-logam. Nah, XeF4 yang ada di depan ini dia biasanya menandakan atom pusat. Nah, jadi Xe sama F4 ini dia masuknya non-logam. Nah, non-logam kita harus gambar struktur Lewis-nya untuk tahu hubungannya sama
pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya. Nah, atom pusat ini berarti atom yang mengikat ligannya. Jadi F4 itu biasanya disebutnya ligan atau yang diikat, atom yang diikat. Jadi ada Xe, nantinya dia akan mengikat 4 atom fluorin. Karena di sini ada 4. Nah, digambar aja dulu gini. F-nya ada 4. Nah, gimana dia berikatan dilihat dari si fluorin ini. Fluorin itu kan 7 elektron. Nah, dia akan stabil kalau jika menarik 1 elektron atau berikatan dengan 1 elektron. Nah, 1 elektron ini dari siapa? Dari si Xe. Gitu. Jadi Xe itu fluorin cuma nyumbang 1 elektron ini. Nah, digambar aja 1 elektron dari si Xe. Sedangkan Xe itu kan jumlah elektronnya ada 8. Masih kepake 4, berarti sisanya akan ada 4. Nah, jadi elektron itu selalu berpasangan. Nah, ini jumlah elektronnya si Xe. Jadi Xe-nya ada, jumlah elektronnya ada 8. Yang 4 dibuat berikatan sama fluorin, yang 2 pasang dia bebas. Terus ikatannya sama si fluorin, berarti fluorin itu kan punya 7 elektron. Dibuat berikatan berarti 1 pasang ini. Sisanya berarti masih ada 6 elektron. Yaudah digambar aja di sebelahnya. Semua fluorin ada 7 elektron. Nah, jadi yang dibuat berikatan itu si elektron ini. Sepasang ini. Jumlahnya ada 4. Jadi pasangan elektron pasangan elektron ikatannya yang dibuat berikatan. Berarti ada 4 pasang. Kalau pasangan elektron bebas itu hubungannya sama atom pusatnya. Jadi 2 ini itu disebutnya pasangan elektron bebas. Jadi nggak masalah fluorin ini di sini ada elektron, itu nggak ditulis atau nggak termasuk dalam PEB itu. Nah, jadi PEB-nya jumlahnya ada 2 pasang. Nah, di soal ditanya PEI-nya berapa, PEB-nya berapa. Berarti dia jawabannya 4 dan 2. Gitu untuk nomor 2. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Pokoknya langsung aja ya, guys. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu. Tanya langsung, bisa chat langsung direct message ke Kak Media. Oke, silakan dilanjutkan Kak Media. Pokoknya anak-anak mesti fokus. Oke. Nah, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini hubungannya sama stokiometri. Jadi di UGM itu pasti akan keluar soal struktur atom. Terus yang kedua stokiometri ini. Itu yang pasti keluar. Jadi di soal nomor 3 ada 80 gram Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida. Sehingga dihasilkan logam besi dan karbon dioksida. Nah, jadi di soal nomor 3 ini kita harus tahu dulu reaksinya seperti apa. Cara buat tahu reaksinya, sini aja. Kan itu ada Fe2O3. Terus dia direduksi dengan gas karbon monoksida. Berarti dia akan bereaksi dengan karbon monoksida. Monoksida itu kan oksigennya ada 1, jadi cuma CO. Dihasilkan berarti panah kayak gini, terus dihasilkan Fe, logam Fe dan karbon dioksida. Nah, ini reaksinya, cara pertamanya. Berarti kita harus tahu dulu reaksinya.
Yang kedua, kita harus setarakan dulu. Jadi reaksi ini belum setara. Cara menyetarakannya tinggal lihat aja atomnya jumlah sebelah kiri harus sama dengan jumlah sebelah kanan. Fe di sini ada 2, di kanan masih ada 1. Berarti yang perlu ditambahkan yang sebelah kanan. Ada 2. Terus kita cek oksigennya. Oksigennya di sini itu ada 3, di sini tambah 1. Berarti di sebelah kiri oksigennya ada 4. Oksigennya ada 4. Di sebelah kanan oksigennya cuma ada 2. Nah, kita harus nyamain mereka. Kalau misal kita tulis di sini 2, berarti nanti CO-nya akan pengaruh juga. C-nya ini di sini di kanan ada 2, di kiri masih 1. Nah, di sini dikalikan 2. Kalau kita menyetarakan oksigennya, kebingungan lagi. Oksigennya di sini akan nambah 3 ditambah 2, sedangkan di sini ada 4. Nah, kalau oksigen itu susah untuk disetarakan, kita menyetarakan yang karbon dulu agar sama. Misal nih karbonnya setarakan dari si CO-nya. CO itu karbonnya cuma ada 1. Di sebelah kanan tak hapus dulu ya. Salah. CO. Nah, jadi awalnya kan kayak gini tadi. Nah, kita setarakan CO-nya. Misal kita buat CO-nya atau karbonnya itu yang sebelah kiri 3 misal. 3. Nah, sebelah kanan kita tambah 3. Karena tadi kan kita misalin 2, kalau kita masing-masing misalin 2 di sini, ngaruhnya ke oksigennya dia nggak seimbang. Tapi kita coba terus ke 3. Nah, kalau 3, oksigen yang di sebelah kiri ada 3 ditambah 3. Sebelah kanan oksigennya 6. Berarti oksigennya udah setara, kayak gitu. Jadi penyetaraan reaksinya itu seperti ini. Nah, kalau udah setara, kita lihat apa aja yang diketahui di soal. Diketahuinya itu Fe2O3-nya ada 80 gram. Terus yang ditanyakan, volume gas CO2 yang dihasilkan jika 8 gram gas helium bervolume 2 liter. Pada saat gram helium 2 liter. Jadi heliumnya ada 8 gram, terus ada 2 liter. Nah, kan dia tanyanya yang tentang si CO2. Jadi kita fokusnya ke CO2 aja. Dia pengen tahu nih volumenya berapa. Nah, volume ini kita dapat dari pengukuran si helium. Jadi CO2 itu kan bentuknya gas. Nah, cara kita biar tahu karbon dioksida yang masih ada di sini, di reaksi ini atau yang dihasilkan itu dari gas yang lain, diukurnya pakai gas yang lain kayak gitu. Jadi nanti ada perbandingan antara mol sama volumenya. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih CO2 yang dihasilkan itu gram nih. Nah, di konsep stokiometri itu yang bisa dibandingkan cuman jadi koefisien reaksi itu sama atau setara dengan jumlah mol atau setara dengan volume. Nah, jadi massa itu bukan sama dengan koefisien reaksinya.
Nah, yang di sini diketahui masih masanya. Berarti kita harus rubah dulu ke molnya. Kita cari dulu molnya dari si Fe2O3. Nah, mol itu kan massa, berarti massanya si Fe2O3 dibagi sama MR-nya Fe2O3. Udah tinggal dimasukin massanya 80 gram, MR-nya berarti kita harus ngitung dulu. Di sini ada 2 Fe, berarti Fe itu AR-nya 56. Kalau ada 2, ya tinggal dikali 2 ya. 2 kali 56 ditambah oksigennya ada 3, berarti 3 kali oksigen AR-nya 16. Nah, ini berarti 80 gram. Ini satuannya, MR itu satuannya gram per mol, dibagi sama 160 ya. Nah, itu sama dengan 0,5 mol. Nah, ini udah tahu si molnya Fe2O3 itu 0,5 mol. Dari konsep si stokiometri ini, kita bisa bandingkan. Nah, Fe2O3 itu sebanding 3 CO2. Lihat dari ini kan koefisiennya 1. CO2-nya koefisien ini. Berarti 1 Fe2O3 sebanding dengan 3 CO2. Nah, Fe2O3 kan di sini 0,5 mol. Berarti si CO2-nya tinggal kali 0,5 mol. Atau sama dengan 1,5 mol. Tuh. Ini. Jadi kita udah dapat molnya si CO2 yang dihasilkan. Sedangkan di soal mintanya volume. Cara tahu volumenya dari ini tadi. Perbandingan antar gas. Jadi, tak tulis di sebelah. Gas itu kan ada rumus yang ini, EPV-NRT. Nah, di soal itu hubungannya ada mol sama volume. Karena si tekanan sama suhunya itu akan sama. Kan kalau pengukuran perbandingan itu suhu dan tekanannya harus sama. Jadi perbandingannya cuma antara vol sama mol. Ini kan perbandingan senilai. Jadi perbandingannya antara volume CO2-nya dibandingkan sama volume helium. Nah, karena helium itu gas di sini nanti tulisnya helium He2. Terus molnya si CO2 dibandingkan sama molnya He2. Udah tinggal dicari volume CO2-nya yang ditanya, volume heliumnya udah diketahui di soal 2 liter. Sama dengan molnya CO2 pakai yang 1,5 ini tadi. Dibandingkan dengan molnya helium. Nah, di soal tadi diketahuinya masanya. Berarti kita tinggal bagi sama MR-nya. Jadi ada 8 gram dibagi sama 4 gram per mol. Kenapa 4? He ini 4. Tuh. Oke, terus tinggal volume CO2. Ini tinggal ini 2 ya. 1,5 dikali 2 dibagi. Atau hasilnya 1,5 liter. Gitu. Jadi volume CO2 yang dihasilkan itu 1,5 liter. Itu untuk nomor 3. Ada yang ditanyain dulu? Kalau nggak ada yang ditanyain, aku lanjutin ke nomor 4. Nomor 4 ini juga sama,
tentang stokiometri. Jadi intinya stokiometri itu perbandingan. Pasti kita harus tahu molnya atau enggak harus tahu volumenya. Nah, di soal nomor 4 ini juga dia nggak diketahui reaksinya. Jadi kita harus buat reaksinya dulu. Jadi ada klorinasi benzena C6H6 menggunakan Cl2, berarti dia direaksikan dengan Cl2 dengan katalis FeCl3. Katalis itu fungsinya untuk mempercepat reaksi aja. Jadi mempercepat reaksi bukan ikut dalam bereaksi. Jadi biasanya kalau katalis itu ditulisnya di atas ini, di atasnya panah. Nah, terus menghasilkan C6H5Cl ditambah HCl. Ini langkah pertama. Terus yang kedua kita harus setarakan dulu. Kalau dia memang belum setara. Lihat aja C-nya, karbonnya di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan juga 6. Udah setara. Hidrogennya sebelah kiri 5 ditambah 1. Udah sama. Cl-nya ada 2. Di sini juga udah 2. Berarti reaksi ini udah setara. Nah, kita tinggal kuantitas benzena yang dapat bereaksi dengan 3,36 liter gas Cl2. Jadi di sini diketahui volumenya 3, STP itu standar temperatur. Nah, untuk cari molnya, jadinya nanti sama molnya. Molnya si Cl2 dulu kita harus cari. Karena ini dalam keadaan STP, cara cari molnya, ini tak tulis pada keadaan STP. Jadi STP itu temperaturnya 25 derajat Celcius, pressure-nya 1 atm. Nah, untuk cari molnya itu volume dibagi sama 22,4. Nah, angka 22,4 liter itu sebenarnya dari rumus yang ini tadi, PVNRT. Nah, nanti tinggal tekanannya dimasukin, temperaturnya dimasukin dalam Kelvin, udah nanti ketemunya 22,4. Jadi ringkesnya untuk cari molnya itu volume per 22,4. Nah, tinggal dicari molnya Cl2 itu sama dengan volumenya tadi yang diketahui 3,36 liter dibagi sama 22,4 liter. Udah, tinggal ini dibagi 3,36 dibagi 22,4, 0,15 ya. Nah, jadi molnya Cl2 itu 0,15 mol. Tadi di konsep stokiometri, koefisien itu berbanding dengan jumlah molnya. Di sini 1 mol C6H 1 mol Cl2. Nah, Cl2-nya cuma ada 0,15. 0,15. 15 mol. Gitu. Jadi kita dapat molnya si siapa nih? Itu 0,15 mol. Yang ditanya di soal apanya gram semua. Mol itu massa per mr, ingatnya. Berarti untuk cari massanya
C6H6 tinggal molnya dikali sama MR-nya. Molnya 0,15 mol kali MR-nya. C-nya ada 6. R-nya C, ini yang perlu dihafal. Biasanya kadang nggak diketahui di soal. Yang sering keluar itu karbon, hidrogen, kayak gitu. Jadi harus hafal. C6 itu berarti ada 6 karbon dikalikan sama 12. Berarti ada 72. Ditambah hidrogennya ada 6. Berarti 78 gram per mol atau 11,7 gram. Gitu. Itu untuk nomor 4. Ada yang ditanyain? Kalau ada yang tanya jangan sungkan-sungkan ya. Atau ada yang kurang jelas bisa ditanyain. Oke, lanjut. Seorang siswa membuat larutan asam lemah Ha dengan konsentrasinya 1 molar. Kemudian larutan yang diperoleh memiliki pH 2. Nilai Ka dari asam lemah Ha tersebut adalah, nah ini konsepnya tentang asam basa. Nah, ada asam, ada basa. Masing-masing itu ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, dia punya rumus masing-masing untuk cari konsentrasi H+-nya. Asam itu hubungannya sama H+, basa itu hubungannya sama OH-. Jadi kalau cari yang kuat, asam kuat berarti H+, sama dengan rumusnya valensinya dikali konsentrasi asamnya. Atau nanti akan ketemu pH itu sama dengan min log H+. Nah, kalau lemah sama dengan akar Ka kali konsentrasi. Atau biasanya alfa itu derajat disosiasi dikali konsentrasinya, biasanya gitu. Nah, nanti mengukur pH-nya juga akan sama, min log H+. Nah, kalau basa kan hubungannya sama OH-. Nanti ini tinggal konsentrasi OH-nya. Kalau yang kuat, di sini diganti OH- sama dengan basa kali konsentrasinya, kayak gitu. Jadi intinya ngafalin satu aja ini bisa. Gitu. Nah, di soal nomor 5, dia udah bilang asam lemah Ha. Jadi Ha itu asam lemah dengan konsentrasinya itu 1 molar. Nah, dia punya pH itu 2,0. Yang ditanya Ka-nya berapa? Udah tinggal lihat asam lemah itu pakai rumusnya yang ini. Untuk cari Ka-nya, nah, kita tulis ulang gini aja. Ka kali konsentrasi. Nah, kan yang ditanyain Ka-nya. Kita harus tahu dari H+ sama konsentrasi. Nah, konsentrasinya udah tahu. H+-nya ini dari mana? Dari si pH 2 ini tadi. Jadi kalau pH-nya 2, berarti H+-nya itu 10 pangkat minus 2 kan? Nah, H+-nya tinggal masukin. 10 pangkat minus 2 sama dengan akar Ka kali 1. Konsentrasinya 1. Nah, permudah kita pangkatin semua pangkat 2. Jadi ada 10 minus 2 pangkat 2. Nah, akar dipangkat itu kan hilang. Jadi tinggal Ka kali 1. Berarti Ka-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 4. Gitu. Jadi jawabannya 1 kali 10 pangkat minus 4.
Itu untuk nomor 5. Ada yang ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 6. Nah, di nomor 6 ini kimia karbon. Mahir, kalau kalian ini kita di kelas 12 biasanya. Jadi ada oksidasi propanol akan menghasilkan senyawa bla bla bla. Nah, konsep dasarnya itu tentang alkohol. Jadi alkohol itu ada 3. Alkohol itu ada alkohol primer, sekunder, sama tersier. Perbedaan mereka itu gini. Kalau primer, contohnya nih CH3, CH2OH. Kenapa alkohol? Alkohol itu kan OH ringnya. Gugusnya OH ini. Kenapa dia dikatakan primer? Karena oksigen sama atom C yang mengikat satu atomnya. Dia primer. Jadi OH ini sama atom C yang mengikat satu atom C lain. Gitu. Kalau yang sekunder, dia bentuknya gini. Salah. Nah, jadi OH ini terikat oleh atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Gitu. Jadi fokusnya ke atom C yang ini. Dia ngikat berapa? Ngikat berapa C? Nah, kalau tersier berarti bentuknya gini. Nah, jadi OH ini terikat pada itu tersier. Nah, alkohol itu ciri-cirinya dia dapat dioksidasi. Artinya dioksidasi itu dengan oksidasinya naik atau dia oksigennya bertambah. Nah, alkohol primer itu dioksidasi. Biasanya simbolnya oksidasi itu gini. Kurung buka oksigen. Nah, terus dia dioksidasi akan menghasilkan aldehid. Nah, aldehid ini kalau dioksidasi jadinya asam karboksilat. Nah, cirinya alkohol itu ROH. Dioksidasi jadi RAO. Terus dioksidasi jadi asam karboksilat. Terus kalau alkoholnya sekunder, kalau dioksidasi jadinya keton. Jadi ada ROH, dia kalau nah, oke. Tak lanjutin. 2 propanol berarti ada di sini ada CH3, di sini CH, di sini CH3. Nah, hidroksi ini dia diikat oleh atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Berarti dia sama kayak sekunder ini. Nah, jadi 2 propanol itu masuknya dia alkoholnya alkohol sekunder. Nah, tadi oksidasi alkohol sekunder dia akan jadi keton. Berarti gugus fungsinya OH ini akan ganti jadi keton. Nah, cirinya keton kan RCOR. Ya, tinggal kayak gini. Jadi akan dihasilkan si senyawa keton. Nah, namanya apa? Tinggal dicek. Di sini kan 1, 2, 3.
Nah, berarti keton itu belakangnya on pasti. Jadi propanolnya akan jadi nama propanol. Nah, di jawaban ini kan nggak ada nih propanon. Nah, propanon itu nama dagangnya itu aseton. Ini propanon atau aseton ya. Jadi kalau di jawaban itu nggak ada propanonnya, kita harus tahu dulu. Ol ini kan dia alkohol, berarti nggak mungkin. Propanal itu cirinya aldehid. Aldehida, belakangnya alkanal. Nah, asam propanoat tadi cirinya asam karboksilat, berarti pasti salah. Nah, tinggal aseton dan butanon. Buta itu kan C-nya 4. Padahal di nomor 6 itu dia mintanya propa. Dia cuma 3, berarti jawaban pastinya adalah aseton. Kayak gitu. Oke, ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 7. Nomor 7 ini tentang ikatan kimia. Di antara molekul berikut ini yang memiliki ikatan paling ionik adalah paling ionik. Nah, cirinya ikatan itu kan ada 2. Ikatan ionik atau ikatan kovalen. Nah, ikatan ionik itu khusus untuk logam yang ketemu sama non-logam. Tadi ya, di atas tadi ada logam, cirinya golongan berapa, non-logam golongan berapa. Nah, ikatan kovalen itu yang non-logam ketemunya sama non-logam. Itu ikatannya. Nah, yang ditanya di soal, dia ikatan yang paling ionik. Berarti kita harus ada logam dan non-logamnya cirinya. Misal nih yang A, HNF2. Kalau kalian bingung, ini diurai aja dulu. H itu kan pasti H plus ya. Sisanya NF2 minus. Nah, kita cek. H ini kan dia golongan 1A. Oh ya, tadi lupa. Logam itu cirinya yang di atas tadi golongan 1A itu kecuali hidrogen. Jadi hidrogen itu bukan logam. Terus golongan 2A, 3A sama golongan B, golongan B. Tadi kecuali raksa. Nah, kalau non-logam, cirinya golongan 4A sampai 7A. Nah, hidrogen itu kan dia non-logam. N itu golongan 5A. 5A itu masuknya ke non-logam. Nah, non-logam. Fluorin tadi yang di atas golongan 7A, berarti non-logam. Berarti dia masuknya semua non-logam. Kalau non-logam ketemu non-logam, dia ikatannya kovalen. Berarti A itu salah, kayak gitu. Nah, H2CO3 juga sama. H2CO3 itu kan ada embel-embel si hidrogennya ini. Dia masuknya non-logam. Ini berarti salah. Terus N2H4. N2H4, N itu tadi golongan 5. Golongan 5A itu pasti non-logam. N2H4. Ini golongan 5A, hidrogennya 1A. Berarti dia non-logam ketemu non-logam. Salah. CaCl2, Ca itu logam golongan, jadi CaCl2. Itu kalau diurai kan jadinya gini, Ca2 plus ditambah 2Cl minus.
Nah, Ca2 plus itu menunjukkan kalau dia golongan 2A. Golongan 2A dia masuknya logam. Gitu. Cl otomatis dia pasti golongan 7A. Golongan 7A tadi non logam. Nah, di sini logam ketemu non logam. Jawabannya yang di 4A, H itu 1A, Cl itu 7A. Jadi mereka ikutnya non-logam semua. Jadi ikatannya pasti ikatan kovalen. Jadi yang paling ionik adalah CaCl2. Gitu. Itu 7. Yang ditanyain dulu. Kalau misalnya, maksudnya di antara pilihannya tuh ada logam sama non-logam. Terus yang ditanya maksudnya dari A sampai E itu logam sama, terus yang ditanya paling ionik selain cara ini apa? Sebenarnya kalau di jawaban itu banyak ioniknya, kalian harus taunya itu aja. Yang kalau dia itu golongannya jauh berbeda, golongan itu kan ada 1A, 2A, urut gini ya. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Yang ionik itu kan yang golongan ini, yang logam ini, yang non-logam itu ini. Kalau dia misal logamnya itu dari golongan 1A, terus non-logamnya dari 7A, itu kan dia jaraknya jauh ya. Berarti dia punya namanya beda elektronegativitas yang jauh. Berarti dia itu semakin ionik. Kayak gitu. Tapi kalau dia dekat, misal 2 ini sama 4 itu kan dekat. Nah, dia tidak lebih ionik dibandingkan yang jaraknya jauh. Kayak gitu. Itu sih biasanya. Tapi soal-soal itu biasanya nggak semuanya ionik. Jadi pasti ada jawaban yang kovalen. Kak, makasih Kak. Oke, yang ingin ditanyain? Kalau nggak ada, kita ke nomor 8. Ini kemungkinan nggak semua bisa kejawab. Kalau kalian ada request yang mau dijawab di soal nomor berapa, kita langsung ke nomor itu aja ya. Pengen bahas soal yang nomor berapa, bilang aja. Nah, kita lanjut ke nomor 8 dulu. Jadi soal nomor 8 ini tentang pokoknya kalau ada titik beku, titik didih itu hubungannya sama sifat koligatif larutan. Kalau kalian ingat sifat koligatif larutan itu ada 4. Nanti kalian cek ya. Ada 4. Nah, salah satunya dia ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku. Kenaikan titik didih. Artinya dia titik didihnya itu naik dari air. Kalau penurunan titik beku berarti titik bekunya lebih rendah dibandingkan air. Biasanya gitu. Jadi ini kan ada ciri-ciri melarutkan kayak gitu tuh. Dia dalam air. Nah, yang pertama kenaikan titik didih. Titik didih itu simbolnya delta TB. Kalau titik beku, penurunan titik beku delta TF, freezing sama boiling. Jadi kalau delta TB, untuk cari delta TB itu molal dikali sama Kb. Molal itu massa zat per mr dikali 1000 per massa air dikali Kb. Nah, molal itu yang ini. Nah, terus itu kalau delta TB. Nah, delta TB itu sebenarnya dari TB-nya larutan dikurangi sama TB-nya
TB larutan dikurangi sama TB-nya pelarut. Pelarut itu air. Jadi air itu kan dia 100 ya, 100 derajat Celcius kalau titik didihnya. Nah, nanti kalau delta TF-nya tinggal diganti aja. Jadi kalau delta TF ya molal dikalikan sama KF-nya. Jadi kalau KB ini hubungannya sama boiling, kalau KF itu hubungannya sama freezing. Nah, delta TF karena dia itu penurunan titik beku, berarti titik bekunya di bawah titik beku air. Jadi TF pelarutnya dikurangi sama TF larutannya. Udah, ini cirinya. Ini rumusnya ya. Nah, di soal tinggal kita lihat. Yang diketahui titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram suatu senyawa organik ke dalam 100 gram. Berarti itu masanya udah diketahui ya masing-masing. Jadi ada massa senyawa organik itu 9 gram. 9 gram. Terus massanya air itu 100 gram. Diketahui titik didih larutan atau TBL 100,25 derajat Celcius. Terus masing-masing diketahui KB-nya itu 0,05, KF-nya 1,86. Yang ditanya delta TF-nya titik beku larutannya. Titik beku larutannya itu berapa? Nah, berarti kita harus membandingkan keduanya ini. Nah, jadi tadi kan kalau delta TB itu kan molal dikali KB. Kalau delta TF itu molal dikali KF. Nah, molalnya ini itu kan hubungannya sama massa senyawa organik sama massanya air. Di keduanya ini itu kan molalnya sama ya. Karena molalnya sama, itu kita bisa mengabaikan. Jadi perbandingannya tinggal delta TB sama delta TF-nya. Jadi gini, delta TB dibandingkan sama delta TF itu sama dengan KB-nya dibandingkan sama KF-nya. Karena molalnya mereka sama. Gitu. Nah, kita cari delta TB-nya. Delta TB itu tadi kan TB larutan dikurangi TB pelarut. Di soal kita udah tahu TB larutannya. Berarti delta TB-nya tinggal 100,25 derajat Celcius itu dikurangi sama titik didihnya, titik didihnya air. Terus delta TF-nya. Delta TF-nya itu kita tulis aja dulu deh biar mudah. KB-nya udah diketahui 0,05. Lalu KF-nya 1,86. Udah. Berarti delta TF-nya sama dengan, ini kalau dikurangi kan 0,25 derajat Celcius, dikalikan sama 1,86 dibagi 0,05. Nah, nanti ini ketemunya 0,93. Gitu. Nah, biasanya itu kan jawabannya misal keburu-buru jawabannya 0,93. Padahal di jawaban itu kan udah nggak ada ya. Adanya minus 0,93. Nah, karena di soal itu yang ditanyain titik beku larutan. Tadi delta TF itu titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. Kalau ditanya titik beku larutan, berarti titik beku pelarutnya dikurangi sama delta TF. Atau titik beku titik beku pelarut itu kan punya air. Jadi 0 derajat Celcius dikurangi 0,93 derajat Celcius atau minus 0,9 derajat Celcius. Gitu jawabannya. Nah, kadang di soal UM-UGM itu bisa aja opsinya itu gini. A itu misal 2,79.
B itu minus 2,79. C itu 0,93. D itu minus 0,93. E itu misal 0,5. Nah, kadang ada jawaban ini, kadang ada jawaban positif, ada jawaban yang negatif. Nah, makanya harus jeli di soal dia mintanya apa. Kalau mintanya delta TF atau bilangnya penurunan titik beku, berarti jawabannya yang 0,93. Tapi kalau ditanya titik beku larutan, berarti dia harus minus ini. Gitu. Itu ciri. Ada yang sok tiba-tiba 0,93, ya udah langsung dicoret 0,93. Padahal belum tahu yang ditanyain itu apa. Gitu. Itu untuk nomor 8. Ada yang ditanyain untuk nomor 8? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 9. Nah, di nomor 9, ini tentang elektrolisis. Sebenarnya elektrolisis itu agak panjang. Tak tulis di sini dulu. Nah, jadi yang perlu diingat di elektrolisis itu ada hukum Faraday. Itu di elektrolisis. Nah, Faraday itu ada 2, Faraday 1 dan Faraday 2. Ya, cirinya gini. Dia hubungannya sama kuat arus atau Q sama dengan I kali T. Arus dikalikan sama waktunya. Nah, terus Q itu juga sebanding dengan mol elektronnya dikalikan sama Faraday namanya. Nah, kedua rumus ini bisa kita gabung. Jadi ada I kali T sama dengan mol elektronnya dikali Faraday. Atau kalau kalian biasanya ketemu itu mol elektron sama dengan I/T per Faraday. Atau Faraday-nya itu biasanya 96.500. Ini cirinya. Gitu. Jadi di soal nomor 9 itu sebenarnya cuma pakai rumus yang ini aja. Nah, nomor 9, jika larutan CuNO3 dialiri arus listrik melalui elektroda platina dengan kuat arus 0,1 ampere selama 193.000 detik. Maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis tersebut adalah. Nah, yang harus kita tahu dia si CuNO3 2 itu kalau terurai jadinya apa? Kalau kalian bingung CuNO3 2 kali itu akan jadi apa? Tinggal koefisien yang ada di sini itu dikali silang ke sini. Nah, di sini kan sebenarnya Cu-nya itu ada 1. Satunya tarik ke sini. Jadi itu ada Cu, awalnya gini, Cu ditambah NO3-nya kan ada 2, tulis 2 NO3. Nah, muatannya yang depan ini pasti kation, yang belakang ini pasti anion. Kationnya berapa? Itu tinggal dikali silang. Ini kan 2, berarti di sini pasti Cu 2+. NO3 minus. Gitu. Itu caranya. Nah, di nomor 9 dia hubungannya sama. Nih, maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini. Nah, gas yang diperoleh kita harus tahu apa nih gas yang diperolehnya. Berarti harus tahu apa yang terjadi di katoda atau apa yang terjadi di anoda. Jadi ada katoda, ada anoda kan kalau elektrolisis. Katoda itu hubungannya sama kation. Di soal ini kan kationnya Cu2+. Berarti di sini Cu2+. Ditambah 2 elektron menjadi Cu. Katoda itu kan mengalami reduksi. Berarti dia harus
bilangan oksidasinya menurun. Jadi 2 plus jadi 0 gitu. Nah, yang terjadi di anoda ini kan NO3 minus. Nanti kalian cari kalau masih belum paham, nanti kalian cari googling aja tentang tabel elektrolisis. Tabel elektrolisis. Nanti di situ ciri-cirinya. Kalau anoda itu ada yang sisa asam, terus ada lainnya, ada lagi. Ada 3 kalau nggak salah cirinya. Nah, kalau dia ini sisa asam itu cirinya mirip sama NO3 ini. Jadi ada misal dihasilkan NO3 minus atau PO4 3 minus atau C2O4 2 minus. Nah, ini itu namanya sisa asam. Kenapa sisa asam? Dia ini sebenarnya dari ini, HNO3, ini dari H3PO4, ini dari H2C2O4. Jadi dia sisa-sisa dari si asam. Nah, kalau sisa asam yang kena di anoda, itu pasti air. Nanti kalau kalian cari di tabel elektrolisis ini pasti ketahuan. Anoda itu yang teroksidasi nanti air. Nah, air itu akan teroksidasi, jadinya oksigen. Gitu. Awalnya kayak gini, baru kita setarakan. Cara penyetaraannya, dia dihitung dulu hidrogennya ada berapa, oksigennya ada berapa. Tapi biasanya di tabel yang elektrolisis itu udah langsung ada H2O kalau dioksidasi pasti jadinya ini. Jadi ada oksigen sama H+. Gitu. Nah, yang ditanya di soal, maka berat gas yang diperoleh. Berarti kita acuan gas. Diperoleh itu kan berarti ada di kanan panah. Nah, yang ada di kanan panah itu ada ini. Ada U, ada oksigen, ada H+. Nah, Cu dengan biloxnya 0 itu dia bentuknya padatan atau logam. Cu itu logam, jadi bukan gas. Nah, H+ ini juga dia aquos. Ion itu pasti aquos karena dia terlarut dalam air. Nah, yang pasti gas itu kan oksigen. Nah, jadi kita carinya nanti oksigen. Massa berarti di soal nomor berapa? 9 itu, maka massa oksigen yang dihasilkan berapa? Itu caranya. Udah tinggal dimasukkan ke rumusnya. Jadi pakai rumus yang sebelah kiri ini, mol elektron sama dengan IT per 96 500. I-nya udah tahu 0,1 ampere. Waktunya itu dalam detik. Udah ada di soal 193 detik. Dibagi 96 500. Nah, nanti ini ketemunya seperempat. Kok seperempat? Sorry. Setengah-setengah. Oh alah, bentar. 0,2. Ini 2 ya, dibagi. 0,2 mol. Nah, 0,2 mol itu berarti dia punyanya si elektronnya. Nih, punyanya mol elektron. Kalau mau cari oksigennya, sama kayak tadi perbandingan stokiometri. Fokusnya ke ini aja. Nah, ini kan mol elektron, berarti dia hubungannya sama yang ini, elektronnya. Jadi 4 elektron ini setara dengan 0,2 mol. Kalau oksigennya itu setara berapa berarti? Itu sebanding dengan 1 oksigen. Jadi kalau cari molnya oksigen tinggal
seperempatnya, seperempat dari molnya si elektronnya. Gitu. Kan lebih kecil ya harusnya. Oh, hasilnya itu masih dalam molnya. Masanya tinggal dicari. Massa oksigen sama dengan molnya oksigen dikali sama MR-nya. Molnya 0,5 dikali MR-nya, oksigen itu 32. Itu sama dengan 1,6 gram. Jadi jawabannya 1,6. Itu dia ada hubungannya sama stokiometri. Intinya koefisiennya itu sebanding dengan molnya. Gitu. Soal elektrolisis ini. Jadi kita harus tahu dulu yang pertama reaksinya seperti apa yang ini. Yang kedua kita harus tahu katoda anodanya ini gimana. Yang ketiga baru kita masuk ke rumusnya. Yang keempat hubungannya sama stokiometri. Jadi kita harus setarakan antara elektronnya sama gas yang ditanya. Itu untuk nomor 9. Ada yang ditanyain dulu sebelum tak lanjutin? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, tak lanjutin ke nomor 10. Nah, di nomor 10 ini kadang banyak siswa yang senang. Ini tentang laju reaksi. Laju reaksi itu pasti nanti hubungannya sama namanya orde reaksi. Jadi dikasih beberapa tabel percobaan, terus suruh cari orde reaksinya. Konsepnya laju reaksi itu kan rumusnya gini. Konsentrasi produknya pangkat ordenya. Jadi yang ini itu orde reaksi, yang ini konsentrasi, yang ini tetapan laju, yang ini laju reaksi. Nah, mudahnya ini pakai cara cepat aja ya. Jadi ada reaksi antara X ditambah Y. Di sini konsentrasinya udah masing-masing ada. Terus diketahui kita harus cari orde reaksi masing-masing. Jadi cari orde reaksi masing-masing jumlahkan. Untuk yang pertama, yang X konsentrasi, untuk orde reaksi yang X itu berarti kalau mau cari orde X, cari percobaan, cari 2 percobaan yang konsentrasi Y-nya sama. Jadi yang konsentrasi Y-nya sama kan yang ini ya. Percobaan 1 dan percobaan 2. Percobaan 3. Jadi percobaan yang kedua ini abaikan dulu. Kita fokusnya ke yang angka ini. Karena ini udah sama, biarin. Nah, jadi 0,02 per 0,06 sama 3 per 27. Nah, ini kan konsentrasinya X itu pangkat ordenya. Misal A. Udah kita tinggal cari. Ini kan bisa tak sederhanain jadi 1 per 2. Bentar. Oh ya, 1 per 3. 1 per 3 pangkat A. Yang sebelah kanan itu kan 1 per 9. Nah, 1 per 9 itu kan bisa dijadikan
sama-sama bilangan sepertiga, itu kan pangkat 2, berarti nilai A-nya 2, atau orde X-nya itu 2 caranya. Nah, sebaliknya kalau mau cari yang berarti cari konsentrasi X-nya yang sama. Ini berarti tak tulis orde Y itu cari X yang sama. Nah, jadi ini tak hapus dulu. Cari X-nya yang sama. Tabel 2 sama 3 ini. Ada angka ini sama angka ini. Ini tadi bisa tak jadikan 1/3, yang ini berarti ini pangkat B, ordenya, berarti B-nya ketemunya satunya. Itu ketemunya 1. Waduh, tak tulis mana nih. Gini aja deh. Orde X itu 2, ordenya Y itu 1. Kalau dijumlah orde total 2 ditambah 1, 3. Nah, berarti di sini jawabannya 3, kayak gitu. Jadi itu cara cepatnya. Cari yang lawannya itu konsentrasinya tetap. Gitu untuk laju reaksi. Ada yang ditanyain dulu? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita lanjutin. Di soal nomor 11. Oh ya, nomor 11 ini ada ralat. Jadi di sini harusnya pembentukan SO3. Kalau di ini itu latihan soal yang pernah keluar UM-UGM. Di soalnya di soal UM-UGM-nya di sini SO2-nya itu sebenarnya SO3. Tapi nanti kalau kita itu nggak ada jawabannya. Di sini nggak ada jawabannya. Tapi yang penting kalian tahu konsepnya aja. Jadi ini itu tentang termokimia. Hubungannya reaksi. Yang pertama pembentukan. Yang kedua penguraian. Yang ketiga pembakaran sering keluar ini. Nah, pembentukan itu delta F. Kalau penguraian delta HD, decomposition. Kalau pembakaran delta HC atau combustion, itu cirinya. Masing-masing ini juga punya ciri reaksinya. Kalau pembentukan berarti senyawa itu dibentuk. Contohnya ini tadi, jika pembentukan SO3 ya, ini tak hapus. Pembentukan SO3 itu dibentuk. Berarti dia ada di kanan panah. Nah, yang ada di kiri panah itu unsur-unsurnya. Jadi pembentukan itu suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsurnya di sini kan ada S, ada oksigen. Tinggal di sini ada S, ada oksigen. Terus ada nilai minus Kj itu. Delta HF berarti dia minus A Kj per mol. Gitu. Nah, kalau dari pembentukan, berarti kalau misal contohnya ada penguraian SO3, berarti SO3 itu diurai menjadi unsur-unsurnya. Jadi ini balik. Biasanya nilai penguraian itu kebalikan dari pembentukan. Kalau di sini pembentukannya
minus A berarti di sini penguraiannya plus A. Sorry. Nah, terus untuk pembakaran. Kalau pembakaran dia cirinya dibakar menggunakan oksigen. Jadi contohnya misal kalor pembakaran SO2, berarti ini SO2 dibakar dengan oksigen. Akan menghasilkan SO3. Nah, delta Hc-nya, misal di contoh soal ini minus B. Gitu. Nah, ketiga reaksi ini sebenarnya dia belum setara. Kalau kita mau cari perhitungannya, kita harus setarakan dulu. Gitu. Itu cirinya reaksinya ya. Ada 3 ini yang sering keluar. Nah, kita lihat di jika kalor pembentukan SO3 minus A dan kalor pembakaran SO2, maka kalor reaksi pembentukan 322 adalah. Nah, kita harus sinya. Yang pertama ya, yang jadi reaksi pertama itu S ditambah oksigen menjadi SO3 dengan delta HF-nya minus A. Yang kedua ada pembakaran SO2. SO2 dibakar dengan oksigen jadinya SO3. Nah, yang ketiga mintanya pembentukan SO2. Berarti SO2 itu dibentuk di unsur-unsurnya. Ini delta H. Pembentukannya berapa? Oh ini sorry, delta H. Nah, reaksi ini kita akan temui atau akan dapat dari 2 reaksi yang diketahui di atas ini. Caranya kita harus setarakan dulu. Untuk yang reaksi pertama, S-nya di sini udah sama-sama 1. Oksigennya di sini 2, di sini 3. Berarti yang kiri dibuat 3/2. Jadi dia bisa pecahan. Nah, terus yang kedua, S di sini ada 1, di sini udah 1, sama. Oksigennya di sebelah ada 4, di sebelah kanan ada 3. Cara mudahnya biar si sulfur ini enggak berubah lagi, tinggal di sini dikalikan setengah. Gitu. Jadi jumlah oksigennya akan sama. Nah, untuk nomor 3 dia udah setara, jumlahnya udah setara. Nah, cara dapetin reaksi nomor 3 itu dari mana? Dari 2 reaksi yang ada di atasnya ini. Caranya kita cek. S ini dia mintanya ada di sebelah kiri. S itu ada di nomor 1, percobaan nomor 1. Berarti percobaan nomor 1 itu tetap nilainya. Atau reaksinya tetap. Kalau sama minus A. Gitu. Nah, terus ciri keduanya. Oksigen itu kan mintanya di kiri. Sedangkan oksigen itu ada di percobaan pertama dan percobaan kedua. Itu kita susah untuk nulisnya dia di kiri panah atau di kanan panah. Kalau susah, biarin aja dulu. Oksigen itu biasanya dia mengikuti koefisien yang lain. Kita ceknya yang ini. SO2. SO2 itu mintanya di kanan panah. Sedangkan di reaksi nomor 2, dia adanya di kiri. Berarti reaksi nomor 2 itu dibalik. Reaksi nomor 2 ini dibalik. Jadi yang SO3-nya di sebelah kiri, yang SO2-nya di sebelah kanan. Nah, karena dibalik, delta H-nya, dia akan berubah jadi positif. Gitu. Udah, ini tinggal ditambahkan. Nah, karena ada SO3 di sini, SO3 di sebelah kiri dan kanan, dia saling menghilangkan bisa. Jadi yang bisa saling menghilangkan itu kalau satunya di kanan,
kanan panas, satunya di kiri panas kayak gitu. Ini juga oksigen di sini 3/2 tengah. Berarti aku bisa nuliskan di sebelah kiri itu tinggal 1. Atau 2/2 kan 1 ya. Jadi dia bisa jadi 1. Nah, hasil penambahannya berarti ada S ditambah 1O2 menghasilkan SO2. Ini setengahnya udah hilang. Nah, jadi nilai delta H-nya tinggal ditambah minus A ditambah B. Kalau nggak mau minusnya di depan ya tinggal B dikurangi A. H-nya. Untuk berapa? Untuk 1 mol SO2. Karena kalau nah yang ditanya di soal dia mintanya 32 gram. Tuh, berarti kita harus tahu molnya. Lagi-lagi harus menyetarakan molnya. Nah, jadi molnya SO2 masanya yang diketahui dibagi sama R-nya SO2 itu kan S-nya ini udah diketahui. 32 ditambah 32 atau 64. Nah, di sini 64 gram per mol. Itu sama dengan 0 mol gitu. Nah, terus berarti 0,5 mol dari siapa delta-H-nya? Dari si ini. Jadi ini itu maksudnya 1 mol itu setara dengan delta H-nya B min A. Berarti kalau 0,5 mol berarti dia akan setara dengan 0,5 B min A kilojoule gitu. Nah, makanya di jawabannya dia nggak ada jawabannya. Sebenarnya jawabannya yang ini. Itu. Udah, ada yang ditanyain dulu buat nomor 11. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin ke nomor 12. Nomor 12 ini tentang waktu paruh. Cirinya waktu paruh itu cuman ada 1 rumus sebenarnya. Rumus paruh. Waktu paruh itu artinya waktu yang diperlukan tersebut setengah lebih rendah molnya. Jadi rumusnya gini, NT sama dengan setengah pangkat T per T setengah kali N0. NT ini mol akhir. N0 ini mol mula-mula. Setengah ini maksud tadi, setengah dari, ada setengahnya. Nah, terus T biasa itu berarti waktu. Kalau T ada simbol setengah, ini namanya waktu paruh. Jadi bukan waktu tengah, tapi emang simbolnya waktu paruh itu T setengah kayak gitu. Nah, di soal nomor 12 itu diketahui jika waktu peluruhan 6 mol suatu zat radioaktif menjadi 1,5 mol adalah 6 tahun, agar zat tersebut tinggal 0,75 adalah. Jadi gini skemanya. Mula itu ada 6 mol. Terus dia berubah menjadi 1,5 mol dalam waktu 6 tahun. Nah, kemudian si 1,5 itu dia jadi 0,75. Yang ditanyakan dia waktunya berapa. Nah, skemanya nomor 12 kayak gitu.
Jadi jembatan untuk tahu waktu ini itu berapa, itu dari waktu paruh tadi. Kita harus tahu waktu paruhnya berapa di sini. Nah, tinggal masukin ke rumus. Mol akhirnya itu kan 1,5 mol. Yang ini. Sama dengan setengah kali waktunya tadi diketahui 6 tahun. Biarin aja 6 tahun. Di per T setengah atau waktu paruhnya. Karena kita mau cari waktu paruhnya. Dikalikan sama mol mula-mulanya. Mula-mulanya itu kan ada 6 mol. Udah tinggal di kerjain. Mol 6 molnya tak pindah sebelah kiri. Atau setengah pangkat 6. 1/2 dibagi 6 itu kan 1/4 ya. Setengah pangkat 6 per T setengah. Nah, 1/4 ini kita samakan dulu sama yang sebelah kanannya. 6 per T setengah. Berarti T setengahnya akan jadi 6 per 2 ya. Atau 3. Nah, jadi waktu paruhnya dia itu 3 tahun. Nah, di sini waktu paruh 3 tahun berarti dari 1/2 ke 0,75 ini bisa dicari. Gitu. Kalian bisa dari 1/2 ke 0,75 bisa, atau dari mol ke 0, bisa carinya. Itu. Mudahnya biasanya pakai yang dari mula-mula aja. Jadi 0,75 itu sebagai mol akhirnya. 0,75 itu kan 3/4 ya. 3/4 sama dengan, masukin lagi ke rumusnya. Karena yang ditanya T waktunya, biarin waktunya. Terus T setengahnya kita udah dapat tadi 3 tahun. Nah, dikalikan sama mol mula-mulanya bisa. Gini. Nah, 6 molnya pindah lagi ke sebelah kiri. Atau 3/4 dikali 1/6 setengah pangkat T per 3. Ini 2 1/8 sama dengan setengah T per 3. Atau setengah pangkat 3 T per 3. Nah, T-nya berarti 9 tahun. Jadi, waktu yang diperlukan itu berarti 9 tahun. Gitu. Itu untuk waktu paruh. Ada yang ditanyain? Apa lagi? Safa, atau 2 soal lagi. Nah, nomor 13. Ini soal mudah, jadi kalian sebenarnya harus bisa. Ada nomor 13, 2 propanol dibakar sempurna, maka perbandingan volume CO2 dan H2O yang dihasilkan dari pembakaran tersebut pada suhu dan tekanan tetap berapa? Jadi dia cuma tanya perbandingan berapa. Yang perlu kalian tahu pertama adalah 2 propanol tadi. 2 propanol cirinya tadi alkohol, berarti ada 3C, alkoholnya di nomor 2. Kayak yang atas tadi. Nah, ini 2 propanol. 2 propanol ini singnya bisa ditulis gini. C3H8 ya. Oh. C3H8O. Nah, dia bilang dibakar sempurna. Artinya dibakar tadi pembakaran. Berarti dia direaksikan dengan oksigen. Jadi ada C3H8O dibakar dengan oksigen menghasilkan tadi CO2 plus H2O. Nah, udah langkah ini udah
tinggal menyetarakan. Jadi yang pertama disetarakan biasanya paling mudah C-nya dulu. Sebelah kiri C-nya ada 3, sebelah kanan masih 1. Berarti di sini dikalikan 3. Yang kedua hidrogen. Hidrogennya di sini 8, di sini masih 2. Berarti di sini perlu dikalikan 4. Nah, sisanya oksigen. Oksigennya dihitung dari sebelah kanan dulu. Oksigennya di sini ada 6, di sini ada 4. Berarti jumlahnya ada 10. Di sebelah kiri ada 1 dan ada 2. Berarti jumlahnya ada 3. Nah, yang bisa ditambahkan itu cuma ada di sini. Koefisien yang bisa ditambahkan di sini. Berarti di sini ditambahkan 9/2 untuk jadi si itu tadi, 10. Ya 10. Nah, kayak gitu. Terus yang ditanyakan berapa perbandingan volume. Nah, tadi koefisien itu berbanding dengan mol, berbanding juga dengan volume. Nah, fokusnya ke CO2 dan H2O. Di sini koefisiennya 3, di sini koefisiennya 4. Berarti dia perbandingannya 3/4 kayak gitu. Biar gak bingung. Nah, perbandingannya 3/4. Gitu. Itu untuk nomor 13. Ada yang ditanyain dulu? Bangunnya. Udah, kalau nggak dia yang ditanyain, Dia nggak mau dijawab. tak lanjut nomor 4. Bentar, ini siapa yang Dia absennya ke 1. Dia absennya ke 1. Oke, kita lanjut nomor 14. Nomor 14 ini sama kayak yang di atas tadi tentang termo. Jadi ada reaksi H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl. Delta H-nya diketahui minus 183 kJ. Yang ditanya penguraian 14,6 gram gas HCl menjadi unsur-unsurnya akan disertai dengan. Nah, kita harus tahu dulu reaksi ini itu reaksi apa. Jadi terlihat ya reaksinya pembentukan HCl. Jadi HCl ini dibentuk dari unsur-unsurnya. Ada H2 dan Cl2. Nah, yang ditanya penguraian. Berarti pembentukan tadi kan yang di atas tadi, pembentukan itu kebalikannya dari penguraian. Berarti kalau penguraiannya HCl itu diurai jadi H2 plus Cl2. Kayak gitu. Ini disetarakan. Nah, delta H-nya berarti dia akan jadi positif nilainya. Nah, ini untuk 2 mol. 2 mol HCl. Yang ditanya di soal itu 14,6 gram. Jadi kita harus cari dulu molnya. Mol HCl sama dengan 14,6 gram dibagi sama MR-nya si HCl. MR-nya HCl udah diketahui kan, AR-nya yang hidrogennya 1, Cl-nya 35,5. Jadi tinggal 36,5 ya kalau di total. Nah, ini hasilnya 0,4 mol. Udah tinggal pakai perbandingan tadi. Kalau 2 mol HCl itu sebanding dengan positif 183 kJ. Kalian jangan sampai lupa untuk kasih tanda positif sama negatif. Biasanya dia HCl itu sebanding dengan berapa? Berarti kan pasti dia lebih rendah.
Berarti kalau 0,4 ya, nanti kalau kalian bingung, buat perbandingannya aja. 2, itu kan 2/0,4 sama dengan 183 per X misal. Nah, nanti X-nya ketemu. Nah, ketemunya nanti nggak salah 36,3. Nah, dia tandanya positif. Dia mengalami penyerapan. Kalau yang negatif ini, dia pelepasan. Nah, jadi jawaban pelepasan ini pasti salah. Tinggal yang penyerapan. Berarti penyerapan 36,3 kilojoule. Gitu. Itu nomor 14 ada yang ditanyain dulu. Ya, nggak ada yang ditanyain. Satu soal lagi ya, biar 15. Nomor 15 ini tentang hasil kali kelarutan. Jadi, hubungannya sama materi kelarutan. Kelarutan. Biasanya dia disimbolkan dengan S. Kelarutan itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Yang ini kan dia mintanya ditingkatkan ya. Jadi, kelarutan itu cirinya kelarutan akan naik jika ditambahkan ion. Oh, gini aja, kelarutan akan turun aja. Biar gampang kata-katanya. Akan turun jika ditambahkan ion sejenis. Tuh. Nah, kebalikannya, dia akan naik kalau dia ditambahkan ion yang bukan sejenisnya. Terus cirinya lagi, kalau dia kelarutan itu akan meningkat jika dipanaskan atau suhunya meningkat. Contohnya kayak kita ngelarutin gula ke dalam air dingin sama air panas. Kan yang di air panas dia lebih cepat larutnya. Jadi pemanasan itu dapat mempengaruhi kelarutan. Biasanya itu cirinya. Terus konsentrasi biasanya. Jadi kalau konsentrasinya semakin naik, akan semakin bagus biasanya. Nah, di soal nomor 15 ini, itu tentang GCl itu kalau terurai, kan jadinya Ag plus ada Cl minus. Kelarutan itu hubungannya sama dia larut, mudah tidaknya larut dalam air. Dalam air menjadi ion. Makanya ini tadi diurai dulu. Ada kation, ada anion. Nah, terus yang pertama ditambahkan pelarut. Misal kalian ditambah pelarut, ngaruh apa enggak? Lihat aja opsi yang lain. Misal yang B, ditambahkan larutan NaCl. NaCl itu kan dia ada Cl-nya ya. Ada Cl. Sedangkan di soal ini juga dia ada Cl-nya. Tadi, kelarutan akan turun jika ditambah ionnya yang sejenis. Dia sama-sama Cl. Berarti dia akan mengurangi kelarutan. Jadi kalau tambah ini ditambah terus Cl minusnya, dia kelarutannya akan tambah turun, kan tambah naik tapi tambah gitu. Jadi dia itu namanya jenuh. Jadi kalau ada kita ngelarutin, misal di sini ada gula, butiran gula, dilarutin dalam air. Kalau kita nambahin gula terus dengan airnya tetap, itu lama-kelamaan dia akan nggak larut. Jadi kelarutannya berkurang. Contohnya kayak gitu. Terus yang nomor 3 juga. AgNO3 ditambahkan AgNO3. Di sini ada Ag, di sini juga ada Ag. Berarti dia akan mengurangi kelarutan. Nomor 2 salah, nomor 3 salah, pasti jawabannya yang 4 saja. Atau jawabannya yang D. Gitu. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah
belajar di sini. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Kak Mega yang telah menyampaikan ilmunya. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Saya akhiri, kalau ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.